Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas playbook buat bisnis kecil biar bisa sukses besar selama Ramadan. Kita mulai dari angka yang wow, kuat banget. 2,2 kali lipat. Jadi orang-orang yang mudik itu belanjanya bisa lebih dari 2 kali lipat dibanding yang nggak mudik. Ini bukan angka biasa loh. Ini sinyal pasar yang gede banget. Nah, pergeseran belanja yang super besar ini artinya ada peluang raksasa. Bisa dibilang ini anomali ekonomi atau yang sering kita sebut panen raya buat para pebisnis. Jadi ini bukan cuma soal jualan lebih banyak ya, ini lebih dalam dari itu. Kita harus paham ada pergeseran fundamental di prioritas konsumen. Fokus mereka sekarang itu ke kebutuhan ibadah, makanan yang enak dan berkualitas, dan pastinya buat kumpul-kumpul bareng keluarga dan teman. Terus, gimana caranya kita bisa menang di musim ini? Kuncinya satu, kita harus ngerti banget pola pikir konsumen Ramadan. Dan ternyata ada 2 faktor utama yang ngedrive mereka. Oke, jadi di satu sisi ada emosi. Kita semua tahu kan, lapar mata pas lagi puasa, pengen ini, pengen itu. Nah, itu dia. Tapi di sisi lain, ada juga rasa urgensi yang kuat banget karena lebaran makin dekat. Takut kehabisan, takut ketinggalan produk edisi terbatas. Makanya, pesan promosi Anda itu harus punya 3 kekuatan. Pertama, harus bisa menggugah selera, bikin orang ngebayangin enaknya produkmu. Kedua, harus solutif, jadi solusi praktis buat sahur atau buka puasa yang ribet. Dan yang paling penting, harus ada sentuhan hati, bikin koneksi emosional sama mereka. Oke, idenya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, jual apa ya? Nah, tenang aja, peluangnya itu luas banget, dari produk fisik sampai digital. Coba deh, pikir out of the box. Bukan cuma kue kering biasa. Mungkin takjil modern yang bisa di-pre-order. Atau hampers tematik yang isinya nggak cuma makanan tapi juga barang fungsional kayak sajadah travel. Terus, jangan lupain dunia digital. Template desain buat ucapan lebaran atau e-book resep, itu semua lagi dicari banget. Oke, produk siap, sekarang gaspol ke marketing. Dan di sini timing itu segalanya. Jadi, bayangin kalender marketing kamu itu punya 4 fase. Pertama, pra-Ramadan. Di sini kita bangun hype, bikin orang penasaran. Terus masuk ke puncak Ramadan, ini waktunya gaspol interaksi pas sahur dan buka puasa. Ketiga, ada jendela mudik, kita bisa targetin para pemudik dengan penawaran khusus. Dan terakhir, pasca Lebaran, jangan langsung hilang, fokus ke retensi pelanggan. Nah, ini dia nih yang menarik banget. Lihat datanya, traffic online itu melonjak gila-gilaan pas jam-jam sahur dan dekat-dekat waktu buka puasa. Jadi, semua tenaga marketing digital kamu fokusin di jam-jam emas ini. Dan pas kamu posting di jam-jam itu, harus siap sedia. Ingat, orang yang lagi puasa itu kesabarannya tipis. Mereka nggak mau nunggu lama. Jadi balasan yang cepat itu bisa jadi penentu kamu closing atau malah kehilangan penjualan. Oke, marketing udah, timing udah. Terakhir, kita bahas soal message atau pesan kamu. Cara paling ampuh buat nyambung sama audiens itu bukan dengan ngasih daftar fakta, tapi dengan cerita. Ada satu aturan mas dalam bikin konten yang nempel di hati. Tunjukkan, jangan cuma beritahu. Gini deh contohnya, daripada cuma bilang kue kami lezat, itu lemah banget. Coba ganti jadi, dipanggang segar setiap pagi, nastar kami lumer di mulut, resep warisan 3 generasi. Bedakan rasanya? Yang kedua itu, nunjukin bukan cuma ngasih tahu, jauh lebih kuat. Nah, biar efektif, ada kerangka bercerita yang simple banget. Cuma 5 langkah. Strukturnya simple banget. Mulai dari latar, di mana dan kapan kejadiannya, terus aksi, lagi ngapain sih? Habis itu, kita masuk lebih dalam ke pikiran dan perasaan yang muncul waktu itu. Dan terakhir, ditutup dengan akhir, gimana hasilnya, apa reaksinya. Pakai framework ini, cerita sesedolan apapun bisa jadi lebih hidup dan berkesan. Oke, semua udah kita bahas, tapi ada satu kesalahan fatal yang sering banget dilakuin bisnis musiman, yaitu melupakan pelanggan begitu lebaran selesai. Jadi, strategi Ramadan yang beneran juara itu nggak berhenti pas takbiran. Makanya, rencanain dari awal gimana caranya mempertahankan pelanggan. Kumpulin kontak mereka. Tawarin voucher diskon buat bulan Syawal. Ini cara paling cerdas buat mengubah pembelian datang setahun sekali jadi fans setia. Jadi, saat Anda menerapkan semua playbook ini, ada satu pertanyaan paling penting yang harus Anda tanyakan ke diri sendiri. Anda sudah berhasil memenangkan Ramadan. Nah, sekarang, bagaimana caranya Anda memenangkan sisa tahun ini? Gimana caranya kesuksesan musiman ini jadi fondasi buat pertumbuhan bisnis Anda setahun penuh?